Baik, selamat pagi, siang, dan malam, Pak Stepi. Di sini saya Bagus Artanta dengan NIM 122480062, yang dimana saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal saya yang berjudul Early Detection and Localization of Downhole Incidents in Managed Pressure Drilling, yang dimana ditulis oleh Walsrud, oleh Morten Amo, dan Bart Skogestan, yang dirilis pada tahun 2015 oleh Society of Petroleum Engineers atau SPE. Yang dimana di sini saya akan membahas problem, assumption and limitation, practical application, novelty, key takeaways, discussion, and recommendation. Jadi well control merupakan aspek penting dalam pemboran minyak dan gas karena berhubungan langsung dengan keselamatan operasi. Jadi salah satu permasalahan utama dalam well control adalah terjadinya kick, yaitu masuknya fluida formasi ke dalam sumur akibat ketidakseimbangan tekanan. Jadi kick yang tidak terdeteksi dapat berkembang menjadi blowout yang menjadi skala besar. Risiko semakin tinggi pada sumur dengan tekanan kompleks dan diperlukan sistem deteksi yang lebih cepat dan sensitif. Jadi managed pressure drilling ini sendiri merupakan metode pemboran yang mengontrol tekanan anulus secara aktif. Metode ini banyak digunakan pada sumur dengan narrow pressure window, namun menuntut sistem monitoring yang lebih andal. Jadi kontrol tekanan dilakukan secara dinamis. Margin tekanan operasi sangat kecil dan kesalahan kecil dapat berdampak besar. Jadi di sini saya akan menjelaskan gambar ini, yang dimana pada warna biru ini merupakan sensor tekanan bawah permukaan yang digunakan untuk mengontrol tekanan aktual di berbagai kedalaman sumur, sehingga perubahan kecil pun dapat langsung terdeteksi. Jadi insiden yang dimodelkan pada metode ini atau penelitian ini dengan menunjukkan beberapa kemungkinan gangguan seperti kick, low circulation, drill string washout, bit nozzle plugging, dan juga pack off. Dan juga peran MPD dengan bantuan cok dan pompa tekanan balik. Tekanan sumur dapat dikontrol secara aktif tanpa harus mengontrol tekanan, tanpa harus menghentikan pemboran. Jadi yang ditunjukkan oleh warna hijau ini merupakan peran MPD. Jadi pada praktik lapangannya, metode well control konvensional masih sangat bergantung pada indikator permukaan untuk mendeteksi terjadinya kick. Indikator seperti pit gain, perbedaan laju alir masuk dan keluar, flow in dan flow out, serta perubahan tekanan pompa umumnya baru menunjukkan respon ketika volume fluida formasi yang masuk ke dalam sumur sudah cukup besar. Akibatnya deteksi kick sering terjadi atau seringkali terlambat dan kondisi sumur telah berada pada tahap yang lebih berisiko. Maka dari itu deteksi berdasarkan pit gain dan flow out. Sinyal awal kick sering tertutup noise dan kick terdeteksi pada volume yang sudah besar. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu dapat meningkatkan resiko keselamatan, potensi blowout yang lebih besar seperti gambar yang ditunjukkan itu dapat menyebabkan ledakan dan kebakaran, dan juga non-productive time atau NPT bertambah, dan juga biaya operasi meningkat. Jadi pada penelitian ini diasumsikan dalam pemodelan sistem pemboran yang dimana aliran fluida diasumsikan satu fasa, aliran bersifat turbulen, data tekanan dan laju alir stabil secara statistik. Batasan dalam penelitian ini yaitu fenomena kick sebenarnya bersifat dua fasa, dan juga lokalisasi posisi kick masih terbatas. Yang ketiga, validasi masih pada skala flow loop laboratorium. Jadi metode yang digunakan pada penelitian ini dengan mengkombinasikan model hidrolika dengan peningkatan
atau pendekatan statistik untuk mendeteksi perubahan sistem. Model hidrolika sederhana ini untuk memprediksi tekanan dan kehilangan tekanan normal dalam sistem pemboran sebagai pembanding terhadap kondisi aktual. Jadi yang kedua ada statistical change detection untuk mendeteksi penyimpangan kecil pada data tekanan secara dini dengan membedakan sinyal insiden dari noise operasi normal. Yang ketiga ada analisis tekanan dan friksi aliran untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis gangguan bawah permukaan berdasarkan pola perubahan tekanan dan friksi. Jadi di gambar ini merupakan flow loop sepanjang 1400 meter, yang dimana pada gambar sebelah kiri ini itu merupakan MPD choke manifold dan pressure sensor yang digunakan untuk mengontrol dan memantau tekanan seperti pada operasi MPD sebenarnya. Yang kedua ini ada simulasi drill string washout dan gas influx. Jadi valve dan injeksi gas nitrogen digunakan untuk mensimulasikan kick dan kebocoran pada drill string. Jadi disimulasikan pada alat ini. Yang ketiga ada simulasi bead, nozzle plugging, dan loss circulation. Jadi beberapa valve yang digunakan untuk meniru penyumbatan nozzle dan kehilangan sirkulasi yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Jadi metode yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diterapkan sebagai sistem peringatan dini pada operasi pemboran, khususnya pada managed pressure drilling, dengan memanfaatkan data tekanan bawah permukaan dan pemodelan hidrolika. Jadi sistem mampu memantau kondisi sumur secara kontinu tanpa mengganggu proses pemboran. Jadi deteksi kick dapat dilakukan tanpa menghentikan pemboran. Selanjutnya yang kedua, respon operator lebih cepat. Jadi dengan adanya peringatan dini, memungkinkan operator mengambil tindakan korektif lebih awal sebelum volume kick berkembang menjadi lebih besar dan berisiko tinggi. Selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan real time. Jadi informasi hasil analisis tekanan dan friksi aliran ditampilkan secara langsung sehingga mendukung keputusan operasional berbasis data, bukan hanya observasi manual. Novelty pada penelitian atau jurnal saya ini deteksi insiden pada tahap sangat awal. Jadi kombinasi model dan statistik memungkinkan sistem mengenali penyimpangan kecil sebelum insiden berkembang menjadi kondisi beresiko tinggi. Jadi setiap insiden memiliki flow signature berbeda, kick, loss circulation, dan gangguan lainnya, menunjukkan pola perubahan tekanan dan friksi yang khas, sehingga dapat dibedakan secara objektif. Selanjutnya memungkinkan klasifikasi insiden otomatis dengan mengenali pola flow signature. Sistem berpotensi mengklasifikasikan jenis insiden tanpa bergantung sepenuhnya pada interpretasi manual operator. Jadi yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu deteksi dini adalah kunci well control dalam modern. Semakin cepat insiden terdeteksi, semakin kecil resiko keselamatan dan biaya operasi. Yang kedua itu metode berbasis data lebih andal. Jadi analisis tekanan dan statistik mampu mengurangi ketergantungan pada indikator permukaan yang sering terlambat dan subjektif. Yang ketiga sangat relevan untuk MPD dan sumur berisiko tinggi. Jadi pendekatan ini cocok diterapkan pada kondisi dengan narrow mud window atau HPHT dan operasi dengan toleransi keselamatan rendah. Jadi discussion-nya itu pendekatan well control bergeser dari reaktif ke preventif. Jadi sistem tidak lagi menunggu kick berkembang, tapi mendeteksi gangguan sejak tahap awal. Jadi sistem ini dapat mendeteksi kick lebih awal. Jadi tidak menunggu
dari pembacaan permukaan, tidak melihat dari pit gain atau volume sudah terlalu besar. Dan kedua, deteksi dini menekankan eskalasi insiden. Jadi influx teridentifikasi saat volumenya masih kecil, sehingga resiko kejadian besar dapat dikurangi. Selanjutnya, mengurangi kebutuhan shut-in darurat. Tindakan korektif dapat dilakukan tanpa menghentikan pemboran secara tiba-tiba. Masih diperlukan pengembangan model multi-phase atau aliran dua fasa. Jadi model saat ini belum sepenuhnya merepresentasikan aliran gas lumpur di dalam sumur. Jadi rekomendasi dari saya untuk penelitian saja itu metode berpotensi meningkatkan keselamatan dan efisiensi pemboran. Deteksi dini memungkinkan pengendalian sumur lebih aman dan mengurangi gangguan operasi. Pada penelitian ini dibutuhkan pengembangan model dua fasa. Model diperlukan atau diperluas agar mampu merepresentasikan aliran gas lumpur secara lebih realistis. Selanjutnya, lakukan uji lapangan skala penuh. Jadi pengujian di kondisi nyata diperlukan untuk memvalidasi keandalan metode ini. Integrasikan dengan sistem otomasi pemboran. Jadi integrasi memungkinkan respon cepat dan pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Sekian hasil resume jurnal saya. Terima kasih.